Diulang aja ini. Diulang aja. Nanti nunggunya diamnya 2 menit. Tadi nonton di minum putih atau Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas limpahan karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan juga nikmat iman. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan, ditetapkan bagi suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni belajar ilmu fikih, mempelajari tentang hukum-hukum ibadah, tata cara ibadah, dan juga hukum-hukum terkait muamalah. Dan alhamdulillah di pertemuan yang terakhir kita masih membahas tentang i'tikaf, ya, tentang i'tikaf. Dan di pertemuan yang terakhir kita sampai di perkara-perkara yang disunnahkan. Oh, ini belum. Waktu i'tikaf, ya. Tentang waktu i'tikaf. Di pertemuan yang terakhir kita sudah bacakan tentang waktu i'tikaf. Berapa lamanya? Paling sedikitnya berapa lama i'tikaf itu? Berapa? Iya, tidak ada batasannya, tidak ada batasannya. Seseorang boleh dia berniat i'tikaf, dia niatkan cuma i'tikafnya 1/4 jam, maka boleh, ya. Karena tidak ada batasannya dalam syariat. Walaupun apa? Yang datang dalam nas yang menyebutkan tentang lamanya i'tikaf itu apa? 1 malam, sebagaimana nadarnya Umar bin Khattab. Ya, beliau bernadar untuk apa? I'tikaf selama 1 malam di Masjidil Haram. Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Aufi bin nadrik, tunaikanlah nadarmu yang bernadar dengan 1 malam i'tikaf. Maka itu apa? Alangkah lebih baiknya seseorang itu i'tikafnya minimalnya 1 malam. Kemudian waktu yang paling afdal untuk i'tikaf, waktu yang paling afdalnya untuk i'tikaf yakni kapan? Di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Boleh tidak i'tikaf di luar bulan Ramadan? Boleh. Walaupun apa? Walaupun hal tersebut menyelisih apa? Yang lebih utamanya, yakni apa? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sehingga hendaknya seorang kalau mau bernadar di bulan Ramadan, maka apa? Sebaiknya apa? Dia melakukan nadar di bulan Ramadan ketika i'tikafnya itu i'tikaf yang berupa qadha misalnya. Dia terlewatkan untuk i'tikaf di bulan Ramadan, maka dia menggantinya sebagaimana dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena terlewatkan untuk beri'tikaf di bulan Ramadan, beliau i'tikaf di luarnya, di luar bulan Ramadan. Atau dia bernadar untuk i'tikaf sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka apa? Dia i'tikaf di bulan Ramadan. Adapun di hari-hari biasa maka tidak perlu seorang i'tikaf, karena memang tidak ada nas secara khusus ada seorang yang i'tikaf di luar bulan Ramadan, kecuali Nabi SAW mengerjakannya karena muqadha, karena terlewatkannya i'tikaf di bulan Ramadan, dan juga karena nadar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Sehingga sebaik-baik i'tikaf yakni apa? Yang paling afdalnya i'tikaf yaitu di bulan Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau ada yang beriktikaf di luar bulan Ramadan, dia iktikaf saja, ya sebagaimana dikatakan di sini boleh jaza, boleh saja. Ya. Tidak ada yang berani mengatakan itu bid'ah, tidak ada yang berani, ya. Tidak ada yang berani. Ya karena seorang dia menetapi di sebuah tempat Baitullah, di rumah Allah, kemudian dia tujuannya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada contohnya, walaupun contohnya secara umum sebagaimana dikerjakan oleh Umar bin Khattab. Contohnya secara umum, walaupun beliau karena bernazar. Kemudian kalau ada seorang yang dia berniat untuk beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan, kapan mulainya? Kapan dia berniat kemudian masuk masjid, kemudian dia menetapi terus di masjid? Ya ini apa? Di waktu maghrib. Yang rajih menurut jumhur 4 mazhab rahimahumullah, yakni dimulainya i'tikaf yakni apa? Ketika masuk waktu maghrib. Dia sudah meniatkan untuk i'tikaf dari maghrib sampai seterusnya. Awal waktu i'tikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan yakni apa? Ketika maghrib. Walaupun kemarin kita bacakan apa? Bahwasanya ada yang berpendapat ketika subuh, setelah subuh Nabi SAW baru masuk ke tempat i'tikafnya. Kemudian dijelaskan oleh mereka yang berpendapat awal mula i'tikaf itu maghrib, yakni bahwasannya Nabi SAW memulainya ya 10 hari terakhir ya dimulai ketika maghrib. Cuma beliau masuk ke kemahnya, beliau membuat kemahnya untuk i'tikaf, tempat untuk beliau menyendiri di masjid tersebut. Itu beliau masuk di kemahnya, di tendanya itu di waktu setelah subuh. Di waktu setelah subuh. Sehingga dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha thumma dakhala mu'takafahu, kemudian setelah salat fajar beliau masuk tempat i'tikafnya. Itu penjelasannya dari beberapa ahli ilmu rahimahullah. Adapun akhir dari i'tikaf yakni waktu maghrib, tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, hari terakhir dari bulan Ramadan. Kalau tanggal 29 sampai 29 maka 29 maghrib itu selesai, maka dia sudah bisa keluar dari masjid tersebut. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan yakni mustahabbatuhu, perkara-perkara sunnah di dalam i'tikaf. Apa perkara-perkara yang disunnahkan di dalam i'tikaf? Wal i'tikafu ibadatun, dan i'tikaf itu sebuah ibadah. I'tikaf itu sebuah ibadah. Yakhlu fiha al-'abdu bi khaliqihi. Ibadah yang seorang hamba itu menyendiri di dalam i'tikafnya. Bi khaliqihi, menyendiri bersama penciptanya, dengan penciptanya, bersendiri, menyendiri. Bukan i'tikaf malah ngumpul-ngumpul, makan bareng, ayo kita ngobrol bareng, ngobrol sana sini. Jadi i'tikaf itu ibadah yang yakhlu fihal abdu, seorang hamba itu menyendiri dalam i'tikafnya untuk atau bersama dengan Rabbnya, penciptanya. Wa yaqta'ul 'ala'iqa 'amma siwahu, dan dia memutus hubungan-hubungan dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dia selama i'tikaf dia
memutus hubungan dulu, masalah duniawi nanti dulu. Iktikaf malah bawa HP apa? Pesan milih-milih di Shopee. Karena persiapan idnya mau dekat kan, ada persiapan dulu. Kesalahannya berapa? 2 kali. Sudah dia iktikaf harusnya memutus hubungan dengan yang selain Allah, dia apa? Melakukan transaksi jual beli di dalam masjid. Itu perkara yang diharamkan. Fayustahabbu, maka disunnahkan lil mu'takif, disunnahkan untuk seorang yang i'tikaf, an yatafarragha lil ibadati, disunnahkan agar orang yang i'tikaf itu yatafarragh, dia fokus untuk beribadah. Fokus untuk beribadah. Jadi tujuannya seorang yang i'tikaf itu apa? Untuk melakukan ketaatan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ajang berkumpul. Apalagi ada yang menyediakan sertifikat. Oh, belum ada ya? Ada sertifikat, ada enggak? Sertifikat lulus i'tikaf. Enggak. Ijazah ya. Jadi dia fokuskan tujuan i'tikaf yakni untuk ibadah. Fokus untuk ibadah. Fayukthiru minas salati wa dzikri wa du'ai wa qiraatil qur'ani wa taubati wal istighfari wa nahwi dzalika minat ta'at allati tuqarribuhu ila Allah taala. Maka hendaknya yukthiru, orang yang i'tikaf tersebut memperbanyak as-salat, memperbanyak salatnya. Memperbanyak salat. Loh, salat apa? Kan sudah tarawih, kan sudah sholat tarawih. Kalau malam, kalau siang bebas ya. Bisa sholat apa saja. Sholat sunnah itu banyak sekali ya, banyak sekali. Bahkan ada yang namanya sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak. Maksudnya sholat sunnah yang mutlak itu sholat yang tidak ada namanya. Pokoknya dia sholat saja, dia niatkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia salat 2 rakaat. Namanya salat mutlak ya, salat mutlak. Tidak ada namanya salat apa, tidak ada. Kemudian dia lakukan salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, terus dan seterusnya. Wa dzikri, dan dia memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan lafaz-lafaz dia berzikir, mengucapkan lafaz-lafaz yang apa? Yang diajarkan seperti tahlil, takbir, tahmid, takbir, tasbih dan yang semisal, memperbanyak bacaan zikir tersebut. Atau dia mempelajari buku agama, buku din. Maka itu juga salah satu bentuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak doa, ya, doa, memperbanyak doa. Wa qiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an, banyak membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian wa taubati, dan taubat. Ya. Dia mengingat kesalahan-kesalahan yang pernah dia kerjakan. Kemudian dia menyesali, bertobat, menyesali apa yang telah dia kerjakan. Kemudian apa? Dia berhenti, tidak mengerjakan lagi dan berusaha untuk tidak mengerjakan lagi. Itu taubat. Wal istighfar, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, dengan mengucapkan astagfirullah dan seterusnya. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal dari itu, minat ta'ati, berupa ketaatan-ketaatan, allati tuqarribuhu, yang bisa mendekatkan dirinya ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Ini yang hendaknya dikerjakan
oleh orang-orang yang i'tikaf. Ya. Bukan pindah apa? Pindah tidur malamnya saja. Dia cuma pindah tidur malam ke masjid. Kemudian yang ketiga, pembahasan yang ketiga, ma yubahu lil mu'takifi, perkara-perkara yang diperbolehkan, bukan disunahkan, tapi diperbolehkan untuk orang yang i'tikaf. Perkara-perkara yang diperbolehkan. Wa yubahu lil mu'takifi al-khuruju minal masjidi lima la budda minhu. Diperbolehkan bagi seseorang yang i'tikaf itu keluar dari masjid karena sesuatu yang harus, karena sesuatu yang harus darinya dia kerjakan, sesuatu yang mengharuskan dia untuk keluar masjid, maka boleh bagi dia keluar masjid ketika itu. Kalau tidak ada urusan apa-apa, tidak ada keharusan untuk keluar, maka tidak boleh seorang yang i'tikaf itu keluar masjid, tidak boleh. Kalau dia keluar masjid maka apa? Batal i'tikafnya. Batal i'tikafnya. Contohnya kal khuruji lil akli wa syurbi, seperti keluar untuk makan dan minum, karena tidak ada yang menyiapkan, tidak ada panitia i'tikafnya. Kadang sekarang modelnya ada panitia i'tikaf itu, sehingga ada yang menyediakan makan minum. Kalau tidak ada yang menyediakan makan dan minum, maka boleh bagi dia untuk apa? Keluar untuk mencari makan dan minum. Tapi setelah makan minum selesai, maka hendaknya segera masuk masjid lagi, bukan apa? Mumpung keluar apa? Ngobrol dulu di luar, ngobrol dulu. Maka ini tidak diperbolehkan, bahkan dikatakan batal. Idza lam yakun lahu man yuhaddiruhuma. Ini apabila tidak ada seseorang pun yang bisa membawakan makan dan minum tersebut. Tidak ada yang membawakan makanan dan minuman, maka boleh bagi dia keluar. Dan juga wal khuruji liqada'il hajati. Contoh yang lainnya yakni dia keluar dari masjid karena untuk menunaikan hajat, untuk buang hajat. Buang hajat. BAB, BAK, maka diperbolehkan keluar masjid. Wal wudu'i minal hadathi, dan berwudu, boleh baginya berwudu karena batal wudunya, karena berhadas. Wal ightisali minal janabati, dan diperbolehkan dia keluar dari masjid untuk mandi karena junub. Di tengah-tengah i'tikaf ternyata apa? Mimpi basah misalnya. Mimpi basah, bukan jima. Kalau jima membatalkan i'tikafnya. Kalau mimpi di tengah-tengah i'tikaf dia ternyata mimpi basah, maka hendaknya dia bersegera untuk mandi, keluar dari masjid kemudian dia mandi. Kemudian perkara yang diperbolehkan, wa yubahu lahu at-tahaddutsu ilan nasi fima yufidu. Diperbolehkan bagi seorang yang i'tikaf yakni berbicara dengan manusia, berbicara dengan orang lain. Fima yufidu, di dalam perkara yang ada faedahnya. Berbicara dengan orang lain yang ada manfaatnya. Manfaat, maksudnya manfaat contohnya apa? Contohnya berbicara ada manfaatnya, berbicara tentang ilmu misalnya, berbicara tentang apa? Tentang apa?
tentang warga jamaah di sini lagi sedang keadaannya dia seperti ini dan itu, butuh bantuan, maka ini ada faedahnya. Bukan faedahnya untuk ketawa-ketawa ya. Ketawa-ketawa itu walaupun berfaedah ya, ketawa itu berfaedah. Tapi bukan itu yang maksudnya ya. Bukan itu yang diinginkan. Wasu'aling an ahwalihim, dan berbicara dengan orang lain di dalam atau dalam perkara dia bertanya tentang keadaan saudaranya mereka, keadaan orang-orang lainnya. Dia bertanya kepada yang orang-orang, misalnya ada orang yang bertemu, dia masuk masjid bertemu, kemudian dia tanya bagaimana kabarnya Pak ini Pak itu, maka ini diperbolehkan. Amma tahaddutsu fi ma la yufidu, adapun berbicara di dalam perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, wa fima la darurata fihi, dan di dalam perkara-perkara yang tidak ada darurat di dalamnya, tidak ada keterpaksaan untuk berbicara tentang masalah tersebut, fa innahu yunafi maqsudal i'tikafi, maka hal itu, berbicara yang tidak ada faedahnya tadi, ini bertentangan dengan tujuan i'tikaf. Wa ma syuri'a min ajlih, dan bertentangan dengan kenapa disyariatkannya i'tikaf. Karena tujuan i'tikaf yakni dalam rangka untuk menyendiri, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, biar dia bisa fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pindah tempat nongkrong. Cuma biasanya ngobrolnya di tempat sana, pindah dalam masjid, bukan. Bukan. Tapi harusnya seorang yang i'tikaf dia memfokuskan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dijauhi perkara-perkara dia berbicara dengan orang lain yang tidak ada faedahnya, karena ini bertentangan dengan tujuan i'tikaf. Adapun membatalkan atau tidaknya hal tersebut berbicara yang tanpa faedah, Allah langsung, insyaallah tidak sampai membatalkan. Kemudian wa yubahu lahu an yazurahu ba'du ahlihi wa aqaribihi, dan diperbolehkan bagi orang yang i'tikaf sebagian keluarganya atau saudara dekatnya itu menjenguknya, diperbolehkan menjenguknya, menjenguk orang yang i'tikaf diperbolehkan. Wa an yatahaddatsa ilaihi sa'atan min zamanin, dan diperbolehkan juga orang yang menjenguk tadi dari keluarganya, dari saudara dekatnya tadi, itu berbicara dengan orang yang i'tikaf tadi sebentar saja, sa'atan min zamanin, yakni beberapa waktu saja, sebentar saja. Dan diperbolehkan juga wal khuruju min mu'takafihi li tawdi'ihim, dan diperbolehkan juga keluar dari tempat i'tikafnya li tawdi'ihim, untuk mengantar pulang mereka, untuk mengantarnya. Ini tentunya apabila yang datang ini misalnya istrinya, istrinya atau anak perempuannya datang menjenguk bapaknya, maka diperbolehkan mengantarnya sampai rumahnya dulu, baru dia kembali. Li hadithi Safiyah radhiyallahu anha, kan hadis Safiyah, istri dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Safiyah radhiyallahu anha ini berkata,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataitu lailan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau i'tikaf. Ya, beliau i'tikaf. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf, fa ataitu, kata Safiyah, aku mendatanginya di malam hari, di suatu malam. Fahaddatstuhu, kemudian aku berbicara dengan beliau. Thumma kumtu fanqalabtu, kemudian setelah selesai aku berdiri dan aku berbalik untuk pulang. Faqama ma'i liyaklibani, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri bersamaku untuk mengantar pulang aku, ya, untuk mengantarku. Wa makna liyaglibani yaruddani ila baiti, maknanya yakni beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantar pulang aku sampai rumahku. Mengantarku sampai rumahku. Maka ini perkara yang diperbolehkan ketika ada, ya, memang ada suatu yang keharusan, ya, karena wanita yang menjenguknya, karena istrinya, karena anak perempuannya, maka ketika apalagi di malam hari maka hendaknya diantar sampai rumahnya. Apabila laki-laki, anak laki-lakinya ya nggak perlu diantar, ya, nggak perlu diantar. Jangan jadikan alasan ya untuk keluar masjid, untuk pulang. Inilah. Ini perkara-perkara yang diperbolehkan. Walil mu'takifi an ya'kula wa yashraba wa yanama fil masjid. Dan untuk orang yang i'tikaf itu boleh dia makan dan minum dan tidur di masjid, di masjid tersebut. Ma'al muhafadhati ala nadhafatil masjid, bersamaan dengan muhafadhah, menjaga kebersihan masjid, wasiyanatihi, dan memelihara kebersihan masjid. Jadi jangan sembarangan. Ini perkara-perkara yang diperbolehkan, perkara-perkara yang diperbolehkan dan disunnahkan di dalam i'tikaf. Kemudian masalah yang terakhir di dalam bab i'tikaf, yakni mubtilatul i'tikafi, perkara-perkara yang membatalkan i'tikaf. Yabtulul i'tikafu bima yali, i'tikaf itu bisa batal dengan apa yang akan datang ini. Yang pertama, al-khuruju minal masjidi li ghairi hajatin amdan, keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan. Keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan, amdan, dan secara sengaja. Dia keluar masjid, tidak ada keperluan sama sekali untuk keluar masjid, maka batal i'tikafnya. Maka batal i'tikafnya. Maka hendaknya ketika dia mau i'tikaf lagi, dia memperbarui niatnya untuk i'tikaf lagi. Wa in qalla waktul khuruji, walaupun waktu keluarnya itu cuma sebentar, cuma sebentar saja, keluar cuma langsung masuk lagi, maka ini membatalkan i'tikafnya. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, karena hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa kana la yadkhulul baita illa lihajatin idza kana mu'takifan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak masuk rumah kecuali untuk hajat, untuk keperluan, apabila beliau sedang i'tikaf. Apabila beliau sedang i'tikaf, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak masuk rumah kecuali karena hajat.
karena ada kebutuhan. Alasan yang lainnya, wali annal khuruja yafutul mukthu fil mu'takif. Yafutul mukthu fil mu'takaf wa huwa ruknul i'tikafi. Karena sungguhnya keluar al-khuruja, keluar dari masjid, ini yafutul mukthu, yakni ini akan terlewatkan al-mukthu, berdiam diri di tempat i'tikafnya, di masjid i'tikafnya. Karena seorang yang i'tikaf itu apa? Dia itu harus berdiam diri, maksudnya menetapi di masjid. Dia harus menetapi terus-menerus dalam masjid. Kalau dia keluar berarti dia sudah tidak menetapi lagi di dalam masjid, maka batal. Padahal wahuwa ruknul i'tikaf, padahal al-mukthu yakni berdiam diri terus-menerus dalam masjid di tempat i'tikafnya, ini salah satu rukun di dalam i'tikaf. Ini pembatal yang pertama dari i'tikaf, yakni keluar dari masjid tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan secara sengaja. Kemudian yang kedua, yakni al-jima'u, jima'. Walau kana dzalika lailan, walaupun jima' tersebut terjadi di malam hari. Au kana al-jima'u kharijal masjid, atau jima' tersebut dilakukan di luar masjid, ya dia pulang rumah dalam rangka untuk jima'. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian itu tubashiruhunna, janganlah kalian itu berhubungan badan, berjima dengan istri-istri kalian, dengan mereka para wanita istri-istri kalian, dalam keadaan kalian i'tikaf di masjid, dalam keadaan kalian i'tikaf di dalam masjid. Maka jima ini termasuk perkara yang membatalkan dari i'tikaf, walaupun dikerjakan di luar masjid, walaupun di malam hari. Wa fi hukmihi, dan masuk dalam hukum jima ini, yakni al-inzalu bi syahwatin biduni jima'in, yakni keluarnya mani karena sebab syahwat, bukan jima. Keluarnya mani karena apa? Karena syahwat, bukan jima. Maka apa? Sama, hukumnya sama dengan ini, membatalkan i'tikaf. Kal istimna'i, seperti istimna. Istimna itu masturbasi, onani dan semisalnya. Bamubasyarati zawjati fi ghairil farji, dan juga seperti contohnya dia berhubungan dengan istrinya tapi dengan tanpa dukhul, ya tanpa dukhul. Intinya dia berhubungan, bersenang-senang dengan istrinya, tapi apa? Tidak sampai dukhul, tidak sampai masuknya zakar. Apabila mani keluar maka batal. Apabila mani itu keluar maka batal i'tikafnya. Sudah. Kita lanjutkan sedikit. Kemudian yang ketiga, yakni dhahabul akli, hilangnya akal. Hilangnya akal. Fayafsudul i'tikafu bil jununi wasukri, yakni i'tikaf itu rusak, batal karena sebab gila dan mabuk. Dan mabuk di tengah i'tikaf dia apa? Kumat misalnya, kumat gilanya, stres gilanya.
maka batal itikafnya. Atau di tengah itikaf dia kalau mabuk, nggak mungkin, mungkin tidak, nggak mungkin kayaknya, atau mungkin nggak mungkin kayaknya. Tapi ada contoh seperti ini mungkin terjadi ya, bisa jadi terjadi. Nggak tahu di negeri mana mungkin terjadi. Li khuruji al-majnuni wa sukrani an kaunihima min ahli ibadah, karena keluarnya orang yang gila dan orang yang mabuk ini dari keadaan mereka seorang ahlu ibadah. Mereka itu bukan ahlu ibadah, orang yang gila dan orang yang mabuk ini. Kalau tidur beda ya. Kalau tidur tidak membatalkan i'tikaf. Kalau tidur tidak membatalkan i'tikaf. Sebagaimana tadi disebutkan, boleh bagi i'tikaf, orang yang i'tikaf itu makan, minum dan tidur di masjid. Kemudian yang keempat, al-haidu wan nifasu. Haid dan nifas. Haid dan nifas ini membatalkan i'tikafnya. Karena li'adami jawazi mukhtil haidhi wan nufasa'i fil masjid. Karena tidak bolehnya orang wanita yang haid dan nifas itu untuk berdiam diri di masjid. Karena tidak bolehnya seorang wanita yang haid dan nifas berdiam diri di masjid, maka berarti seorang yang datang haid dan nifas maka batal i'tikafnya. Maka dia harus keluar dari masjid. Dia harus keluar dari masjid. Iya, walaupun ada silang pendapat tentang haid, orang wanita yang haid yang masuk ke masjid ini. Tapi yang rajih wallahu a'lam bissawab ini bahwasanya wanita yang haid tidak boleh untuk berdiam diri di masjid. Dia berdiam diri di masjid. Sebagaimana ketika Nabi SAW i'tikaf, beliau mengeluarkan kepalanya untuk dirapikan oleh Aisyah dalam keadaan Aisyah sedang haid. Dalam keadaan Aisyah sedang haid, Nabi SAW mengeluarkan kepalanya untuk dirapikan rambutnya. Kalau orang wanita yang haid masuk tinggal dalam masjid boleh-boleh saja, nama Aisyah masuk saja ke masjid untuk merapikan. Karena orang yang i'tikaf kan tidak boleh keluar dari masjid. Maka itu lebih utama hendaknya Aisyah yang masuk apabila wanita yang haid itu boleh berdiam di masjid. Wallahu a'lam. Ini pembatal yang keempat, yakni haid dan nifas. Yang kelima, yang terakhir dari pembatal i'tikaf, yakni ariddatu, yakni murtad. Di tengah-tengah i'tikaf ternyata dia murtad. Di tengah-tengah i'tikaf dia murtad. Dia murtad caranya macam-macam ya. Dia melakukan kesyirikan, maka dia murtad. Walaupun dia tidak pindah agama yang lainnya. Kalau dia melakukan kesyirikan, dia melakukan kekufuran, maka dia murtad. Murtad tidak harus pindah ke agama yang lain. Limunafatiha al-ibadata, karena bertolak belakangnya, karena kontradiktifnya murtad dengan ibadah. Karena murtad ini menafikan ibadah. Menafikan ibadah. Maksudnya orang yang Islam itu menjadi syarat sah ibadah. Syarat sahnya ibadah. Sehingga kalau ada orang yang sudah tidak Islam, maka ibadahnya tidak sah. Maka i'tikafnya juga tidak sah. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau wahai Muhammad, dalam surat Az-Zumar ayat 65, jika engkau wahai Muhammad engkau melakukan kesyirikan, maka la yahbatanna 'amaluka, maka amalan-amalanmu itu akan terhapuskan. Amalan-amalanmu akan terhapuskan. Di antara amalan-amalan saleh ya i'tikaf. Sehingga i'tikaf, apabila dia di tengah i'tikaf dia murtad melakukan kesyirikan atau yang lainnya, maka batal i'tikafnya, terhapuskan pahala amalannya.
ini terakhir dari pembahasan i'tikaf, maka sudah selesai kita membaca kitab Siyam, kitab puasa, dengan diakhiri pembahasan tentang i'tikaf. Dan insyaallah di pembahasan yang selanjutnya yakni kita masuk di kitabul haji, pembahasan tentang masalah haji dan umrah. Ini saja, mungkin ada salah kata, salah ucap, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.